Nah, harus diwaspadai orang-orang yang di sebagian Timur Tengah misalnya ada orang yang menganggap bahwa pembantu perempuan itu sebagai budak, TKW yang datang dari Indonesia atau negara-negara lain ke Timur Tengah kemudian dianggap sebagai budak, akhirnya oleh tuannya digauli semaunya. Nah ini apa? Ini tidak benar. Ini adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam. Karena perbudakan budak itu bukan pembantu. Budak itu bukan pembantu, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang menyimpang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi amat milik orang lain kecuali apabila ada dua syarat. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu agama, sebuah majelis yang menjadi taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walil abdi baina sanataini, walil abdi lan wenang ketuwe kawula hamba sahaya ketuwe budak baina sanataini ngumpulaken ing dalem antarane wadon loro. Wala yankihu lan ora nikah sapa al-hurru lan ora nikahi sapa al-hurru wong kang merdeka amatan ing amat budak wadon illa bi syartaini kejaba kelawan syarat loro. Iku adamu shadaqil hurrati, ora anane mahare wong wadon kang merdeka, wa khauful anati lan wedi nglakoni zina. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit melanjutkan tentang masalah yang kemarin, yaitu tentang bolehnya seorang laki-laki berpoligami sampai dengan batas maksimal, yaitu 4 perempuan, baik 4 itu semuanya muslimah atau ahlul kitab sebagaimana ketentuan dalam mazhab Syafi'i, atau dia adalah, di sini dikatakan yang berikutnya itu berlaku bagi laki-laki muslim yang merdeka. Sekarang walil abdi, bagi laki-laki muslim yang tidak merdeka, yang dia adalah budak, maka dia boleh untuk menikahi dua perempuan. Artinya dia boleh berpoligami, batasnya 2 saja. Kalau laki-laki merdeka itu berpoligami boleh maksimal 4.
Kalau budak hamba sahaya maka dia boleh berpoligami maksimal 2, nggak boleh lebih dari 2. Baik 2 istrinya itu adalah perempuan merdeka atau budak seperti dia, itu diperbolehkan. Ini hanya sekedar kita mengetahui bahwa memang dalam sebagian hal hamba sahaya itu memiliki hukum separuh dari hukum orang yang merdeka, termasuk dalam misalnya kafarah dan lainnya itu sering hukumannya misalnya separuh dari orang yang merdeka. Dalam hal menikah poligami hamba sahaya juga begitu, dia boleh menikah poligami maksimal hanya 2, tidak boleh lebih dari 2. Sedangkan orang merdeka itu maksimal 4, tidak lebih dari 4. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tidak kita bicarakan secara panjang lebar, terlebih sekarang hamba sahaya itu tidak ada. Sekedar kita mengetahui tentang hukum seputar pernikahan seorang hamba sahaya. Yang berikutnya juga dikatakan bahwa seorang laki-laki yang merdeka itu tidak boleh menikahi budak perempuan. Amat itu budak perempuan, kecuali dengan 2 syarat. Artinya pada dasarnya laki-laki merdeka itu tidak boleh menikahi budak perempuan, tidak boleh. Pada dasarnya hukumnya seperti itu, kecuali apabila ada 2 syarat. Kalau budak perempuan itu kan halal bagi tuannya, tapi tidak halal bagi orang lain. Jadi kalau seseorang itu memiliki budak perempuan, maka budak perempuan itu halal digauli oleh tuannya. Dan bilangan budak perempuan yang halal digauli oleh tuannya itu tidak ada batasnya. Artinya tidak harus 4 atau 3, 2, 1, tidak. Tetapi sebanyak dia memiliki hamba sahaya budak perempuan, maka itu namanya milkul yamin, itu halal bagi tuannya. Yang dimaksud di sini itu menikahi budak milik orang lain. Misalnya orang lain memiliki budak perempuan, maka jika orang ini mau menikahi budak milik orang lain, maka di sini tidak diperbolehkan kecuali jika ada 2 syarat. Ini yang dimaksud. Kalau dia punya hamba sahaya sendiri nggak perlu dia menikahinya, karena memang hamba sahaya amat itu halal bagi pemiliknya, bagi tuannya untuk digauli. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh menikahi amat, laki-laki merdeka tidak boleh menikahi amat, artinya amat milik orang lain, kecuali dengan 2 syarat. Jika ada 2 syarat ini, maka berarti diperbolehkan. Tapi ini juga lagi-lagi sekedar pengetahuan bagi kita, karena ini sudah nggak ada lagi budak perempuan atau budak secara umum perbudakan. Tetapi bukan berarti bahwa perbudakan itu dihapus dalam Islam. Jadi tidak ada penghapusan perbudakan di dalam Islam, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang bahwa Islam itu datang untuk menghapus perbudakan. Itu tidak tepat pernyataan seperti itu. Hanya saja hari ini tidak memungkinkan adanya perbudakan, karena adanya perbudakan itu melalui mekanisme tertentu, misalnya melalui peperangan antara orang Islam dan orang kafir, kemudian orang kafir itu kalah, kemudian mereka ditawan. Tawanan ini yang kemudian dibagi
dibagi-bagi di antara umat Islam yang ikut berperang sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Karena tidak ada peperangan yang sesuai dengan syarak hari ini antara orang muslim dengan orang kafir, maka secara otomatis tidak ada mekanisme untuk adanya perbudakan di masa sekarang. Meskipun tidak ada penghapusan perbudakan di dalam Islam, tetapi banyak ajaran-ajaran Islam yang menekankan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak. Jadi ada anjuran-anjuran, bahkan kewajiban jika seseorang melakukan misalnya kejahatan tertentu, dosa tertentu, itu ada kafarah yang berupa itqu raqabah, yaitu memerdekakan budak. Dan juga ada anjuran-anjuran seseorang untuk memerdekakan budak. Tetapi bukan menghapus hukum perbudakan, tidak. Tetapi menekankan agar seorang muslim yang memiliki hamba sahaya, budak, itu untuk memerdekakannya. Bukan menghapus hukum perbudakan. Karena perbudakan bisa terjadi kembali pada masa yang akan datang jika misalnya mekanisme perekrutan budak itu dimungkinkan. Jika ada lagi sebagaimana pada masa lalu, maka dimungkinkan ada perbudakan kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hanya saja fakta hari ini perbudakan itu tidak dimungkinkan adanya, dan tidak ada budak baik laki-laki atau budak perempuan. Harus diwaspadai orang-orang yang di sebagian Timur Tengah misalnya, ada orang yang menganggap bahwa pembantu perempuan itu sebagai budak. TKW yang datang dari Indonesia atau negara-negara lain ke Timur Tengah kemudian dianggap sebagai budak, akhirnya oleh tuannya digauli semaunya. Nah ini apa? Ini tidak benar. Ini adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam. Karena perbudakan budak itu bukan pembantu. Budak itu bukan pembantu, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang menyimpang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi amat milik orang lain kecuali apabila ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah adamu sodaqil hurrati, yaitu ketika seseorang itu tidak memiliki mahar untuk diberikan kepada perempuan yang merdeka. Jadi kondisinya memang miskin. Kalau dia mau menikah dengan perempuan merdeka, dia nggak mampu, nggak punya harta untuk dibayarkan untuk menikahi perempuan yang merdeka. Punyanya ya cukup untuk memberi mahar budak. Kalau budak kan murah maharnya. Kalau perempuan merdeka itu mahal, dia nggak punya harta untuk bisa diberikan sebagai mahar. Maka di sini dia boleh menikahi budak. Kalau memenuhi syarat yang pertama, yaitu apa? Dia tidak memiliki harta untuk dijadikan sebagai mahar jika menikahi perempuan yang merdeka. Maka di sini dia boleh menikahi perempuan amat, hamba sahaya. Kemudian yang kedua, yaitu apabila orang itu khauful anat, dia takut untuk melakukan zina. Jika dia misalnya tidak menikah, maka dia takut nanti akan terjerumus dalam perbuatan zina. Maka di sini, dan dia nggak punya uang, nggak punya harta untuk menikah dengan perempuan merdeka. Ini dua-duanya ya, bukan hanya salah satu syarat, tetapi dua syarat ini harus ada.
Di satu sisi dia itu takut terjatuh dalam perbuatan zina, di sisi yang lain dia nggak punya harta untuk menikahi perempuan merdeka. Yang ada itu harta untuk bisa menikahi budak, hamba sahaya, perempuan amat, itu yang dia mampu. Maka di sini dia boleh menikahi budak perempuan tersebut karena memang kondisinya tidak memungkinkan bagi dia untuk menikahi perempuan merdeka. Tetapi jika dua syarat ini nggak ada, misalnya seseorang memiliki kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka, maka nggak boleh dia menikahi hamba sahaya, amat, itu nggak boleh. Atau seseorang tidak khawatir melakukan zina jika tidak menikah dengan tidak menikah secara umum, maka dia juga tidak diperkenankan untuk menikahi seorang perempuan amat atau budak hamba sahaya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sudah terlanjur menikahi amat, misalnya sudah menikah dengan amat, kemudian dia menjadi kaya sehingga bisa untuk menikahi perempuan merdeka, maka di sini akad pernikahannya itu tidak batal, tetap bisa dilanjutkan. Karena ketika dia menikahi amat ini, ketika dia dalam kondisi memang nggak mampu untuk membayar mahar perempuan merdeka, maka ketika sudah dinikahi, kemudian di tengah perjalanan hidupnya kemudian dia menjadi kaya, bisa menikah dengan perempuan merdeka, maka dia boleh menikah dengan perempuan merdeka tanpa batal akad pernikahannya dengan amat tadi atau hamba sahaya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum tentang ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 25. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ayankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghairi musafihatin wala muttakhidhatin akhdani fa'idha uhsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab dzalika liman khasyal anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi wa man lam yastati minkum taulan, dikatakan di situ seperti itu. Orang yang tidak mampu untuk biaya menikah, artinya dia tidak memiliki mahar untuk menikah dengan ayang kihal muhsanat al mu'minat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar perempuan mukmin yang merdeka. Famimma malakat aymanukum, maka di sini dia boleh untuk menikahi perempuan beriman dari hamba sahaya. Jadi di sini disyaratkan berarti hamba sahaya atau amat yang dinikahi itu harus seorang yang mukminah, bukan kafirah. Kalau hamba sahaya yang kafir atau ahlul kitab, maka itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan kalau perempuan merdeka. Kalau perempuan merdeka, maka dia boleh mukminah atau dia boleh kitabiyah, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sebagaimana kita jelaskan kemarin.
Tetapi kalau hamba sahaya perempuan amat, maka disyaratkan untuk bisa dinikah ketika dalam dua kondisi tadi, atau ketika seseorang telah memenuhi dua syarat tadi, apabila perempuan tersebut adalah mukminah, hamba sahaya tersebut adalah mukminah. Min fatayatikumul mukminat, harus mukminat. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan di situ, dikatakan fankihuhunna biizni ahlihinna, nikahilah perempuan hamba sahaya itu dengan izin keluarganya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, artinya pemilik dari budak itu harus memberikan izin untuk budaknya dinikahi oleh dia. Kemudian juga harus diberikan mahar sebagaimana perempuan yang merdeka. Hanya saja jumlah maharnya tentu lebih rendah dibandingkan apabila perempuan tersebut adalah perempuan yang merdeka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini dasar hukumnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 25. Kemudian saya kira pembahasan tentang ini tidak terlalu mendesak untuk kita ketahui, karena ini berkaitan dengan hamba sahaya yang tidak kita praktekkan secara zahir. Kita tidak akan mempraktekkan hukum terkait dengan ini. Ada tambahan faidah yang dijelaskan tentang masalah pernikahan, yaitu tentang kriteria seorang perempuan yang layak atau disunnahkan untuk dinikahi. Jadi kalau kita memilih istri, maka istri yang sunnah dinikahi itu hendaknya memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah antakuna dayyinah, yang pertama. Artinya dayyinah itu yang beragama, agamanya baik, artinya dia mau belajar agama. Dia seorang perempuan yang telah belajar agama. Itu maksudnya seperti itu. Itu yang pertama kriterianya. Bukan perempuan yang bodoh terhadap ilmu agama. Ini kriteria yang pertama yang harus diperhatikan. Jangan asal dilihat cantik kemudian langsung dinikahi, atau dilihat menarik langsung dinikahi. Tetapi yang pertama yang harus diingat dalam menikah, istri kita itu atau calon istri kita itu kriterianya yang pertama adalah dayyinah. Artinya ta'allamat ad-din, dia sudah belajar ilmu agama. Dilihat dulu dia pernah mondok apa enggak, dia pernah belajar ilmu agama apa enggak. Kalau belum, maka ya cari yang sudah dulu. Itu kriteria yang pertama. Karena nanti kalau dia orang yang tidak belajar agama, tentu di sini nanti akan dia tidak akan tahu, perempuan itu tidak akan tahu tentang hak-hak atau kewajiban-kewajiban dia kepada suaminya. Bisa jadi dia akidahnya rusak, bisa jadi dia nanti akan melakukan riddah dalam tengah pernikahannya, sehingga kemudian akad nikahnya batal dan seterusnya. Banyak kemungkinan akan terjadi. Bisa jadi nanti dia nggak sholat, atau sholatnya nggak benar, atau dia tidak bisa menutup auratnya dan sebagainya. Banyak sekali mafsadah yang akan terjadi apabila istri itu bukan dayyinah, bukan perempuan yang sudah belajar agama. Terutama yang paling prinsip adalah dalam bidang akidah. Kalau si istri tersebut bukan orang yang pernah belajar agama, dikhawatirkan akidahnya nanti rusak. Dia nggak tahu ahkamur riddah.
Apa hal-hal yang bisa membatalkan Islamnya baik dari sisi perkataan, keyakinan atau perbuatan. Nah, kalau ternyata nanti dia sudah menikah dengan perempuan bodoh itu, ternyata bodoh terhadap ilmu agama maksudnya, ternyata di tengah sudah menikah ternyata dia kemudian mengucapkan kata kufur atau meyakini keyakinan kufur misalnya, maka yang terjadi apa? Kan akad nikahnya jadi rusak. Nah, kalau sudah rusak kemudian nggak tahu, suaminya nggak tahu ternyata istrinya meyakini keyakinan kufur, maka kemudian terjadi hubungan suami istri yang tidak halal. Itu kan berbahaya. Nah, belum lagi dalam masalah-masalah yang lain, sudah dia perempuan yang nggak belajar agama, nggak tahu kewajiban dia kepada suami. Nah, akhirnya ya suaminya pusing terus karena dibuat istrinya yang nggak paham apa kewajiban dia kepada suaminya. Nah, bisa stres suaminya dengan istri yang seperti itu. Atau misalnya istrinya nggak sholat misalnya. Nah, ini juga nambah pekerjaan suami. Harus nyuruh-nyuruh setiap hari dia untuk melaksanakan sholat. Karena itu maka di sini kriteria yang pertama, kalau kita memilih istri itu kriterianya adalah dayyinah. Dia harus seakidah dan dia sudah belajar ilmu agama. Nah, jadi ini yang terpenting. Pada umumnya memang seseorang menikah itu karena 4 hal. Nah, disebutkan di dalam hadis tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Bukan kita diperintahkan untuk menikahi dengan 4 kriteria ini, tetapi biasanya orang-orang laki-laki itu kalau memilih calon istri itu dipilih karena 4 hal. Yang pertama liha karena hartanya. Perempuan itu kaya misalnya, dari keluarga orang kaya atau dia memang perempuan yang kaya. Wali jamaliha, yang kedua karena kecantikannya. Kemudian yang ketiga wali hasabiha, karena nasabnya. Kemudian yang keempat wali diniha, karena agamanya. Biasanya seperti itu. Laki-laki apalagi lebih banyak yang dilihat itu cantiknya. Kalau dilihat cantik udah nggak mikir lama-lama, atau misalnya hartanya, atau karena nasabnya. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis itu, fadfar bidzatid din taribat yadak. Artinya menangkanlah yang perempuan yang memiliki agama, yang dia sudah belajar agama. Taribat yadak artinya jangan ditinggalkan. Dalam hal ini kriteria yang harus diutamakan dari kriteria yang lainnya. Jangan seseorang meninggalkan yang zatuddin ini, yaitu perempuan yang sudah belajar agama. Karena perempuan yang ini, yang zatuddin itu tentu lebih baik. Meskipun dia mungkin pas-pasan dari sisi wajahnya, pas-pasan nasabnya juga biasa-biasa saja, tetapi kalau dia sudah belajar agama, maka dia lebih utama, lebih harus diutamakan dibandingkan dengan misalnya perempuan yang cantik dari sisi wajahnya, tetapi dia bodoh terhadap ilmu agama, nggak mau belajar ilmu agama. Maka yang harus dimenangkan, yang harus diutamakan adalah perempuan yang dia telah belajar agama. Ini kriteria yang sunnah. Bukan berarti nggak boleh menikahi perempuan yang misalnya bodoh terhadap agama. Tetapi kalau dia mau belajar misalnya kamu saya nikahi asalkan kamu belajar dulu misalnya. Nah, kemudian saya ajari dulu ilmu agama, mau. Atau nanti kalau kita menikah kamu harus belajar ilmu agama dengan giat, syaratnya itu. Kalau enggak nanti saya ceraikan misalnya. Maka
Itu juga boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi ini yang disunahkan, perempuan yang disunahkan untuk dinikahi. Kalau kita mau menikah, maka perempuan yang disunahkan untuk dinikah itu yang pertama adalah dayyinah. Dia sudah belajar ilmu agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diingat-ingat. Kalau enggak memang bahayanya akan sangat besar. Seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Banyak orang menikah itu lebih fatal laki-lakinya bodoh, perempuannya bodoh, sama-sama bodoh. Bodoh yang kita maksud bodoh dalam ilmu agama. Yang laki-laki nggak pernah belajar ilmu agama, yang perempuan nggak pernah belajar ilmu agama, sudah kompak ini dalam kebodohan. Ini pasti akan rusak dunia akhirat. Kemudian yang kedua, ada juga sekarang laki-laki dia berilmu, dia punya dia sudah belajar ilmu agama, tetapi dalam memilih istri dia memilih hanya berdasarkan kecantikannya, hanya berdasarkan nasabnya, hanya berdasarkan hartanya, tidak melihat kepada agamanya. Ini juga tidak tepat. Nah, meskipun itu boleh dengan ketentuan tadi. Kalau tetap dalam istrinya tetap dalam kebodohan, maka ada kewajiban bagi suami untuk mengajari istrinya ilmu agama. Kalau dia menikah dengan perempuan yang belum belajar ilmu agama, maka suami tambah satu pekerjaan, yaitu mengajari istrinya ilmu agama. Setiap hari harus talaki talaki musyafahah ilmuddin ad-daruri. Kalau enggak, maka nanti suaminya berdosa. Atau dia kalau enggak mampu, maka dia harus nyuruh istrinya untuk hadir dalam majelis ilmu agama. Nah, tetapi jika dia sudah, yang perempuan yang dia nikahi itu adalah perempuan yang memang sudah belajar ilmu agama, suaminya akan menjadi longgar, dia tidak berkewajiban untuk mengajari istrinya ilmuddin ad-daruri, karena ilmuddin ad-daruri telah dia kuasai sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa antakuna bikran. Jadi perempuan yang sunnah untuk dinikahi itu adalah gadis. Dia adalah seorang gadis. Artinya menikahi gadis itu lebih utama daripada menikahi janda. Nah, tetapi bukan berarti nggak boleh menikahi janda. Menikahi janda juga boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi kemarin kita sampaikan, istri beliau banyak, rata-rata semuanya janda kecuali satu, yaitu Sayyidah Aisyah. Tetapi Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi gadis. Yang itu menunjukkan bahwa disunahkan kalau kita mau menikah, menikahlah dengan gadis yang masih perawan, yang belum pernah menikah, itu maksudnya bikr. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, alaikum bil abkari fa innahunna a'zabu afwaha wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Rasulullah bersabda, nikahilah atau menikahlah kalian dengan gadis perawan, sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridho dengan rizki yang sedikit. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar sunnahnya menikahi gadis. Nah, tetapi juga bukan berarti di sini dilarang, ya, dilarang untuk menikahi janda. Apalagi sekarang banyak sekali janda. Sekarang banyak sekali janda akibat medsos ini. Medsos ini menjadikan banyak keluarga itu berantakan.
karena akibat yang laki-laki ataupun yang perempuan itu misalnya ada orang ketiga dan sebagainya yang menjadikan sebuah keluarga itu rusak. Kalau kita mengamati di pengadilan agama itu dalam sehari kemarin kita katakan banyak sekali perceraian sekarang, sehingga mengakibatkan banyak sekali perempuan-perempuan yang berstatus janda pada saat ini. Sebenarnya dari dulu juga. Kalau dulu jandanya itu karena ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan pada zaman Nabi, pada masa sahabat, banyak yang ditinggal mati syahid oleh suaminya, sehingga banyak perempuan-perempuan yang menjanda, sehingga kemudian banyak para sahabat yang berpoligami dengan perempuan-perempuan tersebut untuk menjaga mereka. Sekarang beda masalahnya, bukan ditinggal mati syahid, tetapi ditinggal menikah lagi dengan perempuan yang lain, atau dengan berbagai macam permasalahan, terutama ya tadi karena seseorang menikah tanpa ilmu. Seseorang kalau menikah tanpa ilmu, akibatnya adalah kerusakan dalam keluarga itu. Itulah yang kemudian menimbulkan tingginya angka perceraian. Suaminya bodoh, istrinya bodoh, menikah. Ini yang menjadikan banyaknya kemudian sebuah keluarga itu hancur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kriteria yang kedua, disunnahkan kalau pilih istri itu yang gadis. Tapi kalau mau yang janda juga nggak apa-apa, tidak dilarang. Misalnya dia perjaka menginginkan menikah dengan janda, tidak masalah. Tetapi di sini apa? Disunnahkan yang gadis. Kemudian yang ketiga adalah wa antakuna dzata nasab. Yang ketiga, nasabnya itu adalah baik, ya. Yang nasabnya itu baik. Nasabnya baik itu artinya dia bukan anak zina. Dia bukan anak zina. Anak hasil perzinaan. Kalau anak hasil perzinaan itu kan nasabnya saja nggak jelas. Dia nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Maka dikatakan ini nasabnya buruk kalau anak zina itu. Atau misalnya dia anak seorang yang fasik, bapaknya itu pemabuk, nggak pernah sholat misalnya, bapaknya itu penjudi misalnya, maka anaknya ini berarti nasabnya kurang baik karena anak orang fasik, atau dia anak zina. Maka itu tidak dianjurkan untuk menikah dengan perempuan dengan yang semacam ini. Tetapi apabila seseorang itu menikahi anak zina, tujuannya adalah untuk menyelamatkan dia dari perbuatan dosa, menyelamatkan dia dari perbuatan zina yang seperti yang dilakukan oleh ibunya. Maka di sini diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Misalnya ada anak zina, kemudian dia rajin hadir dalam majelis ilmu. Perempuan anak zina, dia rajin dalam belajar ilmu agama, sehingga dia sudah paham tentang ilmu agama. Kemudian ini kalau nggak dinikahi, ini bahaya ini. Nanti bisa seperti ibunya, karena ibunya saja dia pelaku zina. Misalnya ibunya sebagai kerja di lokalisasi misalnya. Maka ini kalau anaknya nggak diselamatkan, padahal anaknya sudah belajar ilmu agama, rajin lagi belajar ilmu agama. Nah, maka di sini kalau ada seorang laki-laki yang mau untuk menikahinya, tujuannya agar si perempuan ini nanti selamat, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan zina seperti halnya yang dilakukan oleh ibunya. Karena itu dia menikahinya. Maka di sini
bukan hanya boleh tetapi sunnah bagi laki-laki itu untuk melakukannya, karena dalam rangka tujuannya adalah untuk menyelamatkannya. Tetapi kalau enggak, misalnya itu memang murni anak zina, udah enggak pernah belajar ilmu agama lagi, nah, itu tidak dianjurkan untuk menikahinya. Nah, tidak dianjurkan, artinya tidak disunnahkan dia untuk menikahi perempuan yang nasabnya seperti itu. Atau anak orang fasik, jika kemudian dia sudah belajar ilmu agama, bapaknya, ibunya memang rusak, tetapi anaknya sudah belajar ilmu agama. Kalau dia nggak ada seorang muslim baik yang menikahinya, nanti dia bisa terpengaruh oleh keluarganya, maka dia kemudian menikahinya dalam rangka untuk menyelamatkannya, maka ini juga sebuah kebaikan. Nah, ini yang disunahkan, hal yang seperti itu. Tapi hukum dasarnya, kriteria seorang perempuan yang disunahkan untuk dinikahi itu nasabnya yang baik. Nasab baik itu tidak harus keturunannya wali atau keturunannya kiai misalnya, enggak. Tidak harus seperti itu. Yang penting dia bukan anak zina atau bukan anak orang yang fasik, secara umum seperti itu. Tapi kalau misalnya seseorang bisa menikahi dengan anak orang yang soleh, tentu itu lebih baik. Karena apa? Karena biasanya dia akan memiliki sifat-sifat yang menyerupai kedua orang tuanya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, wa an takuna waludan. Kriteria yang berikutnya, dia berpotensi memiliki banyak anak. Berpotensi untuk memiliki banyak anak. Dan wadud, yang penuh dengan kasih sayang. Seperti hadis yang kemarin kita baca, tazawwaju al-wadud al-walud. Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang penuh dengan kasih sayang, al-walud yang berpotensi memiliki banyak anak. Karena sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, itu nanti akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat di hadapan para nabi yang lainnya, bahwa umat beliau lebih banyak daripada umat nabi-nabi yang lainnya. Nah, maka berdasarkan hadis ini dianjurkan perempuan yang kita nikahi itu memiliki potensi memiliki banyak anak. Caranya bagaimana? Bukan dengan kemudian datang kepada dokter untuk kemudian diperiksa, apalagi dengan membuka aurat misalnya, ini banyak anaknya apa enggak, dilihat dilihat rahimnya dan seterusnya. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi caranya adalah dengan melihat keluarganya. Jadi dilihat keluarganya, ibunya dulu anaknya berapa. Kemudian kakaknya yang sudah menikah itu anaknya punya anak apa enggak, anaknya berapa banyak misalnya. Itu bisa dibuat sebagai acuan. Biasanya hampir sama. Kalau keluarganya itu biasanya anaknya cuma 1 atau 2, itu dia juga potensinya seperti itu. Ini kebiasaan, meskipun tidak selalu. Tetapi jika kemudian anggota keluarganya yang lain yang sudah menikah, itu anaknya banyak-banyak, oh ini berarti akan banyak anak juga, meskipun belum tentu juga. Ini kan hanya berpotensi memiliki banyak anak. Karena dengan banyaknya anak, maka nanti berarti umat Islam kan semakin banyak, sehingga Nabi itu akan berbangga dengan banyaknya umat beliau nanti pada hari kiamat. Tentu umat di sini umat yang yang berkualitas, bukan hanya sekedar banyak orang tetapi enggak berpendidikan, tidak diajari ilmu agama dan seterusnya. Tetapi
memiliki banyak anak yang dididik agama dengan baik, apalagi menjadi pejuang-pejuang agama, itu kan akan luar biasa. Dibandingkan jika dia hanya punya anak satu, nggak jelas lagi satu misalnya, atau satu kemudian dia menjadi pejuang, jika dibandingkan dia punya anak 10 menjadi pejuang semua misalnya, kan lebih baik 10 daripada satu. Atau dia memiliki memiliki anak yang banyak yang semuanya dididik agama, akan lebih baik jika dibandingkan dengan seseorang memiliki sedikit anak meskipun dididik dengan agama. Apalagi jika perbandingannya itu adalah yang nggak ada pendidikan agamanya. Karena itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, ya harus sudah semestinya kita memperbanyak anak. Memperbanyak anak, kita menikah, perbanyak anak, kemudian dididik agama, dididik sebagai pejuang dai yang akan mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau perlu ibunya kurang, tambah 1, tambah 2, tambah 3, biar anaknya banyak. Karena dengan anak yang banyak dan berpendidikan dan menjadi pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu akan lebih dahsyat, akan lebih luar biasa. Karena yang dilakukan oleh orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Ini yang perlu kita ketahui juga. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak orang yang programnya itu memperbanyak anak. Bahkan orang Wahabi itu mereka perempuan-perempuannya banyak yang ridho di poligami. Sehingga banyak rata-rata orang tokoh-tokoh Wahabi itu istrinya 4, 3, 2, tokoh-tokoh Wahabi. Kenapa? Dengan mereka banyak istrinya, kemudian banyak anaknya, Wahabi cepat berkembang dengan melalui kader-kader dari anaknya itu. Ada juga, tidak saya sebut kelompoknya, ada kelompok yang resmi juga tetapi banyak penyimpangan. Itu apa? Ternyata di cara mereka dakwah itu dengan cara seperti itu, dengan cara memperbanyak anak. Karena mereka kalau dakwah dengan lingkungan mereka nggak diterima. Akhirnya apa? Mereka memperbanyak anak, kemudian banyak anaknya dia buat kampung sendiri, di rumah bangun untuk anaknya dibangun rumah-rumah, akhirnya menjadi banyak mereka. Itu cara dakwah mereka. Nah, kalau kemudian para tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya hanya cukup punya anak 1, punya anak 2, maka akan kalah dengan mereka. Siapa yang akan menyiapkan dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah ke depan? Nah, ini ya perlu direnungkan juga ya. Perlu direnungkan juga hal yang seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga wadudan, bukan hanya berpotensi memiliki banyak anak, tetapi juga wadud, penuh dengan kasih sayang. Karena kalau punya istri yang wajahnya selalu bersengut misalnya, yang wajahnya nggak ramah terhadap suaminya, nggak mau tersenyum, selalu marah-marah terhadap suaminya, ya suaminya bisa jadi cepat mati nanti. Karena istrinya tidak menyenangkan ketika dipandang. Maka kalau menikah ya cari istri dengan kriteria yang penuh dengan kasih sayang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan, kriteria perempuan yang bisa dinikah itu bukan kerabat dekat. Bukan kerabat dekat. Kerabat dekat itu misalnya seperti anak perempuan dari paman. Anak perempuan dari paman itu kan sudah boleh untuk dinikah, tetapi masih terlalu dekat. Masih terlalu dekat. Jadi
ada dua, si A si B itu adik beradik, kemudian A punya anak laki-laki, B punya anak perempuan. Ini kalau menikah itu sebenarnya sudah diperbolehkan, tetapi masih terlalu dekat, itu seharusnya dihindari. Menikah dengan terlalu dekat, kerabat yang masih dekat itu meskipun itu sudah bukan mahram lagi, tetapi hendaknya itu dihindari. Ya. Apa alasannya? Kalau alasan secara pasti saya tidak menemukan, belum mendengar apa alasan secara pasti. Tetapi dari sisi dari sisi kerabat seseorang itu, kalau masih dekat kerabat kan nggak ada syahwat, sehingga di sini nanti berpotensi ketika seseorang itu kemudian istrinya itu masih kerabat dekatnya, sehingga syahwatnya terhadap istri itu kurang, sehingga kemudian menghasilkan anak-anak itu yang kurang cerdas, kemudian pokoknya akan membawa madarat kepada keturunannya. Itu kalau dilihat dari sisi yang terjadi, banyak yang terjadi seperti itu karena masih kerabat dekat, kemudian anaknya menjadi cacat atau anaknya tidak normal dari sisi psikologi dan seterusnya. Itu terjadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kriteria perempuan-perempuan yang sunnah untuk dijadikan sebagai seorang istri. Maka bagi kalian laki-laki itu pilihlah seperti halnya kriteria-kriteria yang tadi disebutkan. Bagi yang perempuan juga harus memantaskan diri sebagai seorang perempuan yang layak untuk dinikahi oleh seorang muslim laki-laki. Artinya dia harus berusaha, misalnya meskipun ini sebagian kan tidak bisa dibuat-buat, karena sudah misalnya nasab itu kan nggak bisa seseorang untuk memilih, atau misalnya seseorang itu walud atau tidak, itu juga seseorang nggak bisa memilih. Tetapi yang pertama tadi, dayyinah, itu yang bisa dilakukan. Artinya kalau kamu lahir ya dari keluarga yang seperti ini, kamu kan nggak bisa memilih keluarga, nasab yang baik itu kan nggak bisa memilih. Kemudian kamu misalnya walud atau tidak, itu juga nggak bisa kamu memilih, saya berusaha jadi walud, nggak bisa. Tetapi yang bisa itu apa? Zatuddin, dayyinah, bahwa saya harus belajar ilmu agama dengan baik sehingga saya pantas untuk dinikahi seorang muslim yang soleh misalnya. Disunnahkan masuk sebagai kriteria orang yang dianjurkan untuk dinikahi oleh seorang muslim yang soleh. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.